Kalau kamu mau menikah, masuk Islam dulu, mu'alaf dulu, login dulu. Baik Pak Ustadz, saya siap jadi orang Islam. Oke, saya terima tantanganmu. Ikan bawal, ikan teri, ente jual, ani beli. Kalau memang kamu masuk Islam hari ini, nanti nikahnya 2 tahun lagi. Umai, lawas bener Ustadz. Saya bilang memang begitu aturannya. Memang begitu aturannya. Maka mohon maaf teman-teman yang berbahagia, saya bilang 2 tahun dulu kau nikah, baru kau, maaf 2 tahun mu'alaf, baru kau nikah sama dia. Tapi Pak Ustadz, tuh terserah. Kau mau ku nikahkan kau sama dia. Tapi kalau kau tidak mau, aku yang nikah sama dia. Pilih mana? Kalau yang kayak gini nggak nolak juga, keles ya. Iya, karena bening, beda sama yang kayak gini-gini nih. Beda. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gak bisa Pak. Ya, maka sahabat-sahabatku yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, akhirnya dia bilang, ya sudah Pak Ustaz, saya terima tantangan dari Ustaz, 2 tahun saya akan masuk Islam dulu, baru kemudian menikah. Saya kasih jadwal pengajian, kemanapun saya berangkat dia ikut, dan alhamdulillah teman-teman, 1 tahun saya perhatikan perkembangannya cukup bagus. Bahkan untuk orang Chinese yang mu'alaf langsung bisa menghafal Quran juz 30, bagi saya prestasinya sudah luar biasa. Ya, ibu-ibu, akhirnya saya pertimbangkan remisi potong masa tahanan. Akhirnya 1 tahun kami nikahkan, dan menikah hari ini menjadi orang yang baik, keluarganya bahagia. Itu namanya muslim yang diuji, bukan kayak kita malam dimu'alafkan, paginya dikawinkan. Tahu dari mana kalau dia mu'alaf betulan? Ya, jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama, berarti sama-sama agamanya. Poin yang kedua tadi Ustadz bilang, mohon maaf, selain agamanya sama, harus sama-sama beragama. Artinya apa? Anda punya problem, Anda punya masalah, yuk baliknya ke agama Allah. Ibu nggak usah tanya, nak kamu jadi calon suami anakku, udah hafal Quran apa? Nggak usah ditanya begitu juga. Yang lebih ditanyakan adalah, kalau kamu nanti sudah menikah, kamu akan menjadi imam bagi anak istrimu. Pertanyaannya, bisakah kamu mendidik anak istrimu menjadi imam kalau kamu nggak bisa ngaji? Bapak, saya siap untuk belajar mengaji. Itu baru laki-laki yang bertanggung jawab. Kau punya apa mau kawin sama anakku? Punya mobil kau? Tidak punya Pak. Punya rumah kau? Tidak punya Pak. Punya apa kau? Punya bayi di dalam perut anak bapak. Ditampar memang gitu. Ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini poin yang satu yang dikatakan oleh Nabi, fatfar bidatid tarbat yadak, berpeganglah pada yang punya agama, maka hatimu pun akan menjadi tenang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, antakuna dzatu jamal, memiliki kecantikan. Kecantikan ini menurut siapa, Tat? Menurut yang mau menikah. Jadi mohon maaf ya, saya sering bilang sama laki-laki, laki-laki, kalau kau mau menikahi perempuan, tatap wajah perempuan itu dengan serius, dan pastikan bahwa dia cantik minimal menurut versi Anda. Orang lain mau bilang apa, nggak urus, I don't care. Menurut saya dia cantik Pak Ustadz, mantap. Begitu. Apa cantik? Orang hidungnya pesek, Pak Ustadz dia bukan pesek, tapi hidungnya minimalis. Ya, apa? Dibilang cantik, orang kulitnya hitam, sembarangan. Dia bukan hitam, tapi coklat. Cuman coklatnya agak tua, Bu. Ya hitam juga itu, ya kayak pelituran begini loh, Bu, ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, paham ya? Yang penting menurut dia itu cantik. Orang lain mau bilang apa? Tat, kenapa sih menikah itu harus punya keyakinan istri kita cantik? Nah sekarang saya tanya, menikah itu tujuannya apa? Untuk menjaga diri dari perbuatan zina.
Kalau Anda sendiri meyakini istri Anda jelek, Anda meyakini suami Anda jelek, potensi zinanya lebih tinggi apa lebih rendah? Lebih tinggi. Tapi kalau Ustadz punya keyakinan istri cantik, ada perempuan menggoda, sorry ye, di rumah ada yang lebih cantik, halal berpahala lagi, nggak tergoda. Gitu. Kenapa, Tat? Karena banyak orang. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, bukan karena istrinya cantik. Dan sekali lagi, cantik itu bukan menurut siapa-siapa loh. Mohon maaf Bu ya, putih sama hitam lebih cantik mana menurut Ibu? Putih. Saya kasih tahu sama Ibu ya, tadi yang ngomong hitam pasti orangnya hitam itu ya. Ustadz pernah kuliah di Yaman. Teman dekat Ustadz namanya Sya'ban, orang Tanzania, orang Afrika Pak. Kami lagi jalan-jalan, ketemu cewek Arab cantik. Kalau di sana itu yang buka cadar cuman sampai anak SD. Jadi ini anak kecil Bu ya, cantik banget. Saya bilang wallahi cantik banget anak ini. Kata si Sya'ban, mana yang cantik? Ini. Astaghfirullah, Agus Khairul Huda. Begini kau bilang cantik. Saya gini, umai. Tinggi juga selera kok. Akhirnya saya tanya sama dia, jadi menurut kamu begitu tuh nggak cantik? Ih enggak, aku lo suruh nikah sama dia nggak bakal mau. Akhirnya saya ngobrol, kamu di rumah udah punya tunangan? Punya. Cantik? Cantik. Ada fotonya? Ada. Penasaran saya Bu, gimana cantik versimu? Hei, aku mau lihat fotonya. Oke, nanti gue tunjukkan. Cantik sekali. Waktu saya ditunjukkan fotonya Bu, hati saya berdebar-debar. Ketika saya lihat, sawanan memang saya. Mohon maaf ya, tidak ada niat menghina, kita hanya belajar. Rambutnya itu bukan lagi keriting, yang gerual kecil-kecil itu lah. Terus mohon maaf ya, Ustadz ini kan kalau orang Indonesia bilang, Ustadz ini kulitnya hitam, padahal kan saya nggak hitam. Itu betul-betul hitam, ini loh, hitam begini loh. Nah, lihat. Dia kulitnya hitam begini nih. Saya bilang, ya Sya'ban, hei Sya'ban, dah Jamilah, ini cantik. Wallahi Jamilah jiddan, ini cantik banget. Afwan ya akhi, maaf ya, dah sawad, ini hitam. Kata dia, kullama izdadat sawadan izdadat jamalan. Setiap tambah hitam makin manis aku memandangnya. Saya bilang kalau yang kayak gini di Balikpapan banyak ya. Jadi ibu-ibu yang berbagi, abu hitam Pak, dia bilang cantik coba. Ngerti? Apa maksudnya? Bahwa cantik jelek bukan tergantung datnya, tergantung mata. Iya, ibu pikirkah kulit-kulit orang-orang bule itu ngelihat kita tuh manis? Mereka tidak suka kulit putih, sedangkan ibu suka bule-bule yang putih. Iya, di Karangjati loh banyak bule biasa aja, bule sayur, bule soto, ya. Iya, bule pecel biasa aja. Jadi ibu-ibu, maka poin yang kedua, tanyakan kepada anak ibu, nak, ibu menurut ibu sih dia cantik, tapi ibu nggak maksa kamu naknya, kamu pilih lagi, apakah menurut kamu dia cantik? Kalau cantik lanjut, kalau enggak ibu nggak maksa. Daripada kamu menikah dengan perempuan yang kamu yakini dia jelek. Makanya orang bilang rupa nggak penting, yang penting iman. Mohon maaf Bu, mohon maaf. Dalam pernikahan godaannya gede. Jangankan antum laki-laki yang biasa, ustadz saja tergoda juga. Oh iya. Kemarin saya ceramah di Tangerang. Ada perempuan umurnya sekitar 24-25, masih muda. Pak Ustadz, saya janda. Waktu dia ngomong janda, saya tidak kaget. Tapi ketika dia ngomong saya janda dari 3 laki-laki, loh, umur 25 udah janda 3 kali, gila. Kaget lah Ustadz. Kepo pengikam ini, janda 3 kali, gimana ceritanya? Saya menikah dengan suami pertama, mohon maaf Tat ya, serangan jantung 2 minggu meninggal Pak Ustadz. Jadi menikah hari ini, 2 minggu kemudian serangan jantung, mati. Nikah lagi Tat, jantungnya sehat, kena COVID, mati. Akhirnya yang ketiga saya nggak mau, saya trauma, ditinggal mati suami itu sakit perasaan Tat.
saya minta betul-betul yang sehat. Saya suruh medical check up lengkap, pucuk rambut, pucuk kaki, semuanya sehat. Bahkan orangnya suka nge-gym. Alhamdulillah ketabrak mobil mati. Jadi ibu-ibu, akhirnya saya bilang, jadi kamu udah janda 3 kali? Iya Pak Ustadz. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, Tat, kalau kami berempat mati masuk surga bareng-bareng, aku hidup sama siapa Pak Ustadz? Mbak, di surga itu walakum fihi matastahi anfusuhum, apapun yang kau kehendaki akan dikabulkan Allah. Jadi gini aja, kamu lebih cinta pada yang mana? Kalau kamu cinta sama yang A, yang B, atau yang C, insya Allah di surga memenuhi hajat dan keinginanmu. Saya kalau dibanding-bandingkan, Tatya, sebenarnya cinta yang nomor 2. Saya bilang yang kena COVID, ya Pak Ustaz. Kenapa kau lebih suka dengan dia? Wajahnya mirip dengan wajahnya Pak Ustaz. Aku ndak mau mati yang keempat, Bu, sembarangan aja. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, godaan besar. Teringatlah wajah istri nan cantik jelita, dengan mata yang berbelok-belok, hidung yang mancung, mulut mungil, muka putih. Kalau udah begini, ingat sama istri, itu mampu mengontrol diri dari perbuatan zina. Tapi kalau istrinya jelek, digodain cewek, nggak usah digodain cewek, digodain nenek-nenek aja, tergoda. Ya, makanya menikahlah dengan orang yang menurutmu cantik, yang menurutmu tampan. Itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, 5 liha karena hartanya. Tat, boleh nggak menikah karena orang kaya? Boleh. Kalau dengan kekayaan itu membuat kita semakin dekat kepada Allah. Sumat. Ada teman saya laki-laki, Pak, ganteng, punya istri wajahnya pas-pasan. Ternyata yang istri pas-pasan ini seorang janda kaya. Dia menikah murni cari duitnya. Buat apa? Agar mudah membangun pesantren. Kenapa? Nggak ada masalah. Nabi Muhammad menikah dengan Bunda Khadijah. Nggak bisa dipungkiri, Nabi menikmati hartanya Khadijah. Karena dakwah ini butuh dana. Ibu pikir mentang-mentang saya ustadz, terus dari Karangjati jauh-jauh ke Baitul Aman terbang naik ambal begitu, naik motor, pakai bensin, bahkan tadi Pertamax lebih mahal. Makanya wajar kalau minumnya susu beruang, bukan air putih begini. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah, maka kembali dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, ibu-ibu, ibu-ibu, menikah karena hartanya diperbolehkan. Kalau hartanya bisa membuat kita semakin dekat kepada Allah. Ya. Jadi teman-teman, kemarin ada perempuan diselingkuhi sama suaminya. Suaminya kawin lagi sama Allah. Suaminya selingkuh sama teman dekatnya sendiri. Ya, jadi masya Allah, ibu-ibu yang berbahagia, apa yang terjadi? Apakah dia sedih? Enggak. Pak Ustadz, saya tidak sedih. Mantap. Malah dia tersenyum, Bu. Suamimu kawin lagi loh. Stres juga itu, Pak. Kamu nggak stres, Pak? Enggak, Pak Ustadz. Apa yang saya stres mikirin dia. Kalau dia aja terlalu bodoh untuk meninggalkan aku, kenapa aku tidak terlalu pintar untuk melupakannya? Ya Allah ya Karim. Ibu, doain saya Tatya, semoga kuat, insya Allah. Satu lagi apa? Doain saya cepat dapat jodoh yang kaya raya. Beneran dia dapat jodoh lagi. Gantengnya memang kalah sama yang pertama, tapi urusan fulus, afafun dengan fulus, mulus, watan fafulus mangfush. Uangnya banyak. Ibu tahu apa yang dia lakukan? Dia naik mobil Alphard
1,4 M. Depan ex suaminya yang lagi goncengan motor sama selingkuhannya, dikelakson, tet, buka kaca, assalamualaikum ya akhi. Demi Allah, tidak ada pembalasan yang paling perfect, tidak ada pembalasan yang paling sempurna dibandingkan pembalasan dengan kesuksesan di depan mata orang yang melecehkan kita. Yang bahagia ini pasti orang-orang yang terdolimi ini tadi ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayo bareng-bareng sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah. Itu tadi Bu ya untuk hartanya. Kemudian yang keempat, wali hasabiha, nasabnya. Jadi dilihat juga kalau memang ada keturunan orang baik. Ada pepatah mengatakan buah tak jauh jatuh dari pohonnya. Maksudnya apa Tat? Ya maksudnya ya begitu. Ya seperti itu. Ya memang begitu ya. Jadi seperti itu. Baik. Kayaknya udah jelas ya. Ini Bu, saya itu tidak percaya sifat yang diturunkan itu, saya nggak percaya. Mohon maaf, kenapa? Karena faktanya ada yang bapaknya Nabi, anaknya bajingan, Nabi Nuh. Ada yang anaknya Nabi, bapaknya bajingan, Nabi Ibrahim, bapaknya Azar, penyembah berhala. Nah, mohon maaf teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, walaupun ada khilaf yang mengatakan bapak Ibrahim bukan Azar tetapi ada yang lain, Azar ini pamannya. Ala kulli hal, intinya Ibrahim dididik oleh Azar. Nah, yang menjadi pertanyaan dalam hati saya, berarti garis turun waris itu nggak ada. Yang ada itu bukan garis turun waris, tapi lingkungan. Ketika anak dididik sama orang yang salih, dia akan tertular dengan kesalihahannya. Tapi ketika dididik oleh orang yang jahat, dia akan tertular dengan kejahatannya. Memang tidak mutlak, tapi kebanyakan begitu. Ibu sadar nggak kalau ngeliat anak ibu marah? Matanya melotot-melotot. Kamu tuh ya. Coba sekali-kali ibu rekam. Sebenarnya itu mirip sama mukamu sendiri. Serius. Cuma karena ibu nggak sadar. Ya Allah nih anak kalau marah ya mukanya julid banget. Padahal itu copy paste dari mamanya. Serius. Ya, itu tadi poinnya. Keempat. Kemudian yang kelima, antakunadatu atfin wa hanan, yaitu perempuan yang memiliki sifat lembut. Pak, mohon maaf ya, calon mantu, buat adik-adik ya, calon suami, calon istri, kalau ngomongnya udah kasar, bahasa-bahasa hewan sering keluar, stop, jangan dilanjutkan, demi Allah. Kalau udah omongannya B-A-B-I, A-N-J-I-N-G, B-A-J-I-N-G-A-N, bajingan, Masya Allah, lega memang perasaanku ya. Ngomongnya udah kasar, stop. Serius Bu ya, hanya teman-teman yang berbahagia, perempuan tuh yang paling bagus tuh lembut. Perempuan katanya kalau lembut nanti didolimi, salah. Justru ibu makin lembut, sebenarnya ibu itu makin berwibawa loh Bu. Serius. Ibu tahu Fir'aun? Baik, kemudian berikutnya, orang ditanya kok mingkem semuanya. Ibu tahu ceritanya Fir'aun? Fir'aun itu Bu, ya Fir'aun ya. Fir'aun punya istri namanya Bunda Asia. Bukan Aisyah loh ya, Asia. Bunda Aisyah wanita yang solihah, wanita yang baik. Ini dengerin ya. Apa yang terjadi? Apapun yang diminta Fir'aun, Asia selalu mengiyakannya. Apa Asia jadi wanita yang terdolimi di hadapan Fir'aun? Tidak. Justru Asia menjadi wanita yang kuat, menjadi wanita yang dahsyat, menjadi wanita yang berpengaruh di depan Fir'aun. Terbukti ketika Asia itu menemukan bayi, sedangkan beliau tidak bisa punya keturunan. Kenapa? Fir'aun itu kuat, makanya ngaku jadi Tuhan. Tapi mohon maaf, Fir'aun ini seorang laki-laki yang VIP, very important person.
Important. Do you know about important? Ada kawa begawi. Ngerti nggak sih orang-orang ini, masya Allah. Important. Mati sebelum berjuang. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Fir'aun ini important, Bu, nggak bisa berhubungan. Makanya Bunda Asia nggak bisa punya keturunan. Ketika dapat bayinya Musa, Fir'aun takut karena dipikir keturunan Bani Israel ini akan merebut kekuasaannya. Kata Fir'aun, bunuh. Panglima bilang, jangan Tuhan, kasihan. Bunuh. Tapi Tuhan, bunuh. Ibu tahu siapa yang bisa mengalahkan Fir'aun? Asia datang. Abang jangan marah-marah, nanti Fir'aun lekas tua. Kalau Fir'aun lekas tua, Asia bakal cari daun muda. Fir'aun langsung letoy. On, jangan on, ya. Nah kan namanya Fir'aun, panggilannya on, betul kan? Bang, panggilannya apa? Babang. Jadi kalau Fir'aun on, panggilannya Ibu kalau diajak ngawur pinter ya. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, disitulah Fir'aun luntuh. Makanya jadi perempuan yang lembut. Ibu makin kasar sama suami, ibu makin kecil di mata suami. Tapi kalau ibu makin lembut depan suami, ibu akan makin tinggi di depan suami. Ya, jadi perempuan yang lembut, ngomong yang santun. Ibu mohon maaf, Bu. Bu. Ini bukan menghina ya, tapi belajar ya. Pegawai kafe itu, Bu, itu gajinya di bawah UMR loh. 1.800.000, 1.500.000, tapi sama pelanggan, masya Allah. Selamat datang Bapak, mau minum teh atau kopi? Kopi Mbak, kopinya manis atau pahit? Yang manis, gula merah apa gula putih? Gajinya 1.800.000. Sedangkan ibu merampas semua gaji suami, ya. Tapi pernahkah ibu berkata selembut tadi, ayah mau kopi atau susu? Kopinya pahit atau manis? Kata suaminya, aku jijik lihat kamu ini ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya apa? Pelajarannya adalah, ibu mohon maaf, makin lembut makin tinggi derajatmu di mata suami. Jadi perempuan jangan kasar. Ibu kadang ngomong sama ustadz aja lembut-lembut, ustadz apa kabar? Pertanyaanku, kalau di depan suamimu apa begitu? Ngapa pulang? Bawa duit enggak? Depan suami orang lembut, gak usah ketawa-ketawa, kelakuanmu begitu kan? Potonganmu bu ya. Jadi ibu yang berbahagia sama suami nanti yang lembut ya. Jadi kalau pulang ditanya sama suami, ya Allah istriku udah pulang pengajian, apa kabar? Baik. Bang Boki satenya langsung suaminya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kerasukan memang kau ya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, jelas ya. Maka belajar dari situ jadi perempuan yang lembut. Jadi ini nasihatnya apa? Satu, buat laki-laki jangan pernah mau nikah sama perempuan yang belum menikah aja mulutnya udah kasar. Buat para wanita, jadilah mulut yang lembut agar nanti suamimu makin bangga dengan dirimu. Bagi yang sudah tua, cari mantu, perhatikan kalau dia ngomongnya aja udah keras, kasar, ketawanya ngakak. Wah. Bu, ya Allah. Ya, jadi teman-teman yang berbahagia, perempuan yang syahdu. Nah, apa kabar? Baik-baik Ibu. Ya Allah nak, kamu lembut banget. Iya Ibu. Kenapa belum sarapan? Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang keberapa Bu? Yang kali? Yang ke-6. Jangan tersinggung ya. Yang ke-6, jangan tersinggung ya.
Jangan tersinggung ya. Antakuna bikron, dianjurkan mencari yang perawan. Ini bukan mematikan pasaran para janda ya. Boleh menikah dengan janda, boleh. Apalagi kalau jandanya janda yang solihah. Apalagi ketemu sama jentik, janda cantik ya. It's fine. Come on guys. Janda guys. Kuda yang mana? Kuda yang mana? Kuda yang putih berambut pirang. Janda yang mana? Nggak ngerti orang-orang ini, nggak tahu ya. Ini panitia bisa nggak sih dikasih kain yang tinggi gitu biar penampakan sekalian situ loh ya. Diajak ngomong nggak nyambung ibu. Kalau saya kan ngelucu depan ibu, wah apa? Dia ngelucu. Astagfirullah. Nah, ibu yang semangat bu. Ibu boleh percaya, boleh tidak. Saya dari subuh belum pulang. Tadi pagi berangkat pakai baju putih sampai belang-belang begini loh, lihat loh ya. Saking capek ini keringat semua isinya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang semangat Pak ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, insyaallah semuanya masuk surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi tadi itu sunahnya mencari perawan. Ternyata di dalam Islam Nabi menganjurkan menikah orang dengan perawan apa janda? Perawan. Nabi perintahkan dengan perawan. Tapi Nabi sendiri menikahnya justru kebanyakan dengan janda. Nih pikir, ini out on the topic tapi penting saya jelaskan Pak. Kenapa? Kenapa Nabi menikah dengan janda? Padahal Nabi ngomong dengan perawan lebih baik. Itu menunjukkan apa yang dilakukan Nabi, pernikahan Nabi bukan keinginan Nabi, tapi perintah dari Allah. Maka yang melecehkan poligami Nabi suruh datang sini. Kalau Nabi cari kenikmatan seksual, kenapa Nabi tidak menikah dengan perawan saja? Nabi menikah dengan janda karena memang bukan keinginan Nabi, itu perintah dari Allah. Ada miss. Contoh begini, Ustaz Agus itu suka perempuan yang gimana? Kalau tipikal wanita bagi saya, matanya sipit, kulitnya putih, rambutnya lurus, itu berarti menunjukkan Ustaz suka dengan tipikal wanita apa itu Bu? Matanya tipis, kulitnya putih, sipit, putih, rambutnya lurus, berarti suka dengan tipikal wanita apa itu? Cina atau Korea? Oke, berarti waktu Ustaz kasih surat undangan nikah, ibu sudah bisa membayangkan pasti istri Ustaz mukanya kayak orang Cina. Apa yang terjadi? Ibu datang, ternyata istri Ustaz bukan kayak orang Cina, justru matanya belotot, hidungnya tebal, bibirnya tebal, kulitnya hitam, rambutnya keribu, berarti menunjukkan Ustaz nikahnya dipaksa di Papua sembarangan. Dipaksa di Papua. Jelas kok ya. Jadi teman-teman, dipaksa Bu, ngapain ibu ngomongin orang Papua? Jadi jamaah Bu, berarti menunjukkan nikahnya dipaksa. Sama dengan Rasulullah mengatakan nikah yang paling bagus dengan perawan, tapi Nabi sendiri ternyata menikah dengan para janda. Ini jadi pelajaran. Nabi nyuruh dengan perawan. Jabir, ya Nabi, udah nikah? Sudah Nabi. Bikron am thayyiban, janda atau perawan? Janda Nabi. Kata Nabi, kenapa tidak dengan yang perawan saja Jabir? Jadi Nabi merekomendasikan menikah dengan perawan. Ya, seperti itu teman-teman yang dimuliakan Allah. Kemudian berikutnya, menjadi wanita yang taat dan terpercaya. Dites Bu, taat itu gimana? Coba suruh suaminya nyuruh sesuatu ke dia, kira-kira dia nurut apa tidak? Mohon maaf Pak ya, perempuan itu kalau disuruh nurut Bu sama suami. Ibu pengen gak suami ibu selingkuh? Pengen gak suami ibu kawin lagi? Ibu pertahankan suami ibu. Caranya gimana? Setiap apapun yang dia perintahkan ke ibu, selama tidak bertentangan dengan syariat, taati. Selesai masalah. Ibu suka nampangin wajah berontak, itu membuat laki-laki itu jadi pengen selingkuh. Laki-laki itu mengcapture wajahmu. Dek, masakin Indomie. Apa kamu nyuruh-nyuruh masak Indomie?
fokus ke muka saya tadi. Tolong di zoom. Ibu capture ya. Itu akan di capture sama suamimu, Bu. Nanti kalau dia di luar ketemu dengan pelakor syariah, assalamualaikum ya akhi, teringatlah dengan mukamu yang kayak tadi. Paham? Akhirnya dia pun rontok di rumah, mukanya begitu, yang di sini masya Allah solihah, lembut. Tergodalah dia untuk berselingkuh. Tapi kalau muka ibu muka melas, Dek masakan Indomie dek, iya bang. Pas lagi masak Indomie ibu kasih, tangan ibu bergetar gitu. Kenapa dek? Aku lagi demam mas. Ya Allah dek, kenapa kamu nggak bilang? Nggak apa-apa mas, ini pengabdian aku buat kamu. Ya Allah dek, maafin abang ya. Ibu pasang muka melas pokoknya. Fokus ke muka Ustaz, di zoom. Ya, kenapa kamu nggak bilang dek? Fokus ke muka Ustaz. Nggak. Ibu, muka ibu di capture. Ketika nanti dia di luar ada yang goda, abang sayang, abang ganteng, mampir ke rumah dong. Teringatlah muka ibu yang tadi itu. Ya Allah dek, kasihannya kamu dek, melas betul mukamu. Diingat muka ibu yang gini, bukannya kayak gitu. Beda. Paham Bu? Jadi nanti belajar ya, latihan di rumah yang berkaca, gimana naruh muka melas ya. Ibu-ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah, ini dalam rangka mempertahankan kedaulatan NKRI harga mati. Ingat, persaingan makin ketat. Ya, pelakor dandannya makin perfect, makin sempurna. Di saat istri-istri yang asli justru jarang berdandan. Kenapa? Karena ibu merasa punya, jadi ibu nggak perlu berdandan. Tapi pelakor mindsetnya berjihad, berjuang, memperebutkan laki-laki orang lain. Allahu Akbar. Ibu, ini bukan nakut-nakutin ya. Mohon maaf Pak, saya bocorkan rahasiamu, mohon maaf ya. Ibu, beneran ya, dandan yang cantik. Kalau disuruh suami nurut, kalau diberi kepercayaan, ibu pegang kepercayaannya. Insya Allah suami bakal bertahan. Yang dikatakan Nabi, perempuan terbaik apa ya Nabi? Satu, kata Nabi, idza umirat atau kalau disuruh dia nurut. Wa idza tumirat, wa idza tuminat aminat. Jika diberi kepercayaan, dia pegang kepercayaan. Wa idza nudirat surat. Kalau dilihat enakin muka. Jadi kalau ibu pengen suaminya awet, suaminya bertahan. Satu, kalau disuruh nurut, selama perintahnya tidak haram Bu ya. Dek, pakai baju warna merah, pakai. Dek, pakai baju warna hijau, pakai. Dek, pakai baju you can see my ketek. Katakan tidak. Say no to drug. Sekali tidak, tetap tidak. Dipaksa Pak Ustaz, lari, dikejar, teriak minta tolong. Begitu. Jadi ibu-ibu kalau bertentangan syariat jangan. Tapi kalau tidak nurut Bu, makin melas mukamu, makin sahdu hatinya. Gimana muka melasnya tadi Bu? Nanti latihan ya di rumah ya, depan kaca ya. Jadi ketika suami datang, ibu pulang pengajian muka ibu gini. Suami gini, kamu kenapa toh dek? Kok pulang pengajian tambah gila begini toh? Ya, jelas. Maka sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, itu ya, wanita yang bisa dipercaya. Kemudian yang terakhir, ini terakhir Bu, semangat. Antakuna waludan, perempuan yang gampang hamil, perempuan yang subur. Pak Ustadz, kalau mencari wanita yang bisa dipercaya, saya tes. Mencari wanita yang lembut, saya uji. Kalau mencari wanita yang gampang hamilnya, apa perlu dites dulu Pak Ustadz? Tapak memang mulut tuh. Pikir sepatu apa? Dicoba, nyaman pakai, nggak nyaman dibuang. Bukan. Nah, terus gimana tak ngelihat wanita itu gampang hamil, ngelihat perempuan itu subur bagaimana? Kata orang tua, lihat saja dia kalau duduk terus berdiri pegang bekas tempat duduknya, kalau panas berarti gampang hamil.
Itu ayam ngerem itu sembarangan aja. Terus dilihat dari mana, Tat? Dilihat dari kerabatnya, keluarganya. Istri saya sebelum saya nikahin, saya tanya sama calon ibu mertua, waktu itu masih calon. Bu, maaf Bu ya, anak ibu ada berapa? Jawab beliau gini, aduh, kalau semua ibu lupa ya. Kenapa Bu? Karena banyak yang keguguran. Kalau yang hidup sih cuma 7. Jadi Masya Allah ibu-ibu, dari situ semangatlah kita. Betulan nikah sebulan, senggol saja lahir anaknya sudah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya mohon maaf. Tapi kalau udah menikah terus mohon maaf ternyata memang nggak bisa hamil, jangan disalahkan wanita itu. Kadang-kadang begitu, kamu itu perempuan apa nggak bisa hamil? Itu kan dari irodanya Allah. Sembarangan aja ngomong ya. Jadi teman-teman, kalau memang nyari wanita, cari yang gampang hamil. Masalah udah menikah, ternyata istri yang nggak hamil, dan itu iroda dari Allah, syukurin. Mohon maaf teman-teman yang berbahagia, berapa banyak orang yang bisa memiliki anak, tapi mereka tidak bisa mendidik, sehingga apa yang terjadi? Anaknya menjadi sumber neraka bagi dia. Tapi berapa banyak orang yang tidak punya anak, tapi dia mendidik anak-anak yatim, dia mendidik anak-anak miskin, dan dengan itulah menjadi amal jariah, dan dia akan masuk surga kepadanya. Jadi buat yang belum punya keturunan, bersabar. Istri-istri para nabi pun diuji tidak punya keturunan. Mohon maaf, bapak-bapak juga begitu. Jangan gampang menyalahkan istri. Kau udah punya keturunan, aku mau cerai, kawin lagi sama perempuan lain, ternyata nggak punya keturunan, ternyata kau yang mandul. Apa maksudnya? Banyak nggak kasus begitu? Banyak. Jangan main-main. Jadi untuk saudariku yang tidak memiliki keturunan, bersabarlah. Kalau memang Allah belum beri keturunan, maka cintai anak-anak yatim, sayangi mereka, dan anggap mereka seperti anak Anda sendiri. Ada seorang artis, suaminya ganteng, istrinya cantik, hidupnya bahagia, keluarganya kaya raya, tetapi mohon maaf ibu-ibu, diuji tidak punya keturunan. Dia buat rumah takfis, dan dia anggap anak-anak yang ada di dalam rumah takfis 20 orang bagaikan anak sendiri. Beliau bilang sama saya, Ustadz, saya tidak punya keturunan, tapi Allah beri saya keturunan 20 anak sekaligus dalam satu waktu. Subhanallah, luar biasa. Ya, saya nggak perlu sebutin nama orangnya, inisialnya di masjid itu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jadi pembelajaran untuk kita bersama. Oke, jelas? Alhamdulillah. Itu yang bisa saya jelaskan. Tidak perlu berlama-lama. Toh ibu juga tidak terlalu paham-paham amat. Buat apa saya ceramah panjang-panjang? Maksud hati ingin berdendang. Maksud hati ingin berdendang. Apalah daya tak ada gendang. Maksud hati ingin ceramah panjang. Apalah daya tak ada susu beruang.